sebagai pembudidaya, benarkah kasih sayangmu melebihi antara istrimu daripada ke udang itu? Ya gitu sama juga sama. Gimana caranya itu? Kenapa sampai begitu cinta kau kepada ikan itu, udang itu? Ya kalau nggak dijaga nanti Pak Tanggal 25 masalah nya aja, nggak tanggal punya. 25 nggak sampai. Ini kita. Kalau kita Karena nggak ini- sayang sama udang, nggak jadi karena sayang sama udang istri juga ya. makhluk hidup yang membutuhkan sentuhan Perhatian ya, Pak? itu perlu perhatian Khusus. ekstra lah ya. Nggak hanya pagi, siang, sore, tapi malam. Merawat udang ini kita seperti merawat anak bayi Pak. Udah. Harus telaten gitu ya kan. Kalau merawat orang rumah ini kan Nggak perlu dirawat dia kan. alam kan aja bisa ya kan. Dialamkan aja. Bisa. Yang penting dikasih ongkos. Oke, tadi saya tertarik dengan Pak Sekda cerita, Sekdes. Bulan lalu saya sudah menghadap PLN, bahwasanya kami mohon sama pihak PLN, mohon daya untuk desa Pandai Gading tambah. Dayanya pun harus tambah ya. Ya. Tapi sampai sekarang mereka belum bisa jawab Pak, karena pasokan daya itu belum ada untuk komponen tambahan itu belum ada Pak. Kalau dulu misalnya daya yang punya 10.000 Iya. sebelum ada tambah, sekarang banyak terpakai untuk tambah Pak. Ya. Nah sekarang ini otomatis daya itu berkurang jadinya Pak, ditarik arus oleh pemakai tambak, pengusaha tambak. Contoh Pak, masyarakat yang dulunya sore jam 5 sore masih bisa menghidupkan kompresor, saat ini udah nggak bisa Pak, nggak bisa lagi, sanyung udah nggak tarik Pak kalau menggunakan listrik, karena daya memang sangat rendah sekarang ini. Oke. Jadi saya ingin menyampaikan juga ke teman-teman netizen dimanapun Anda berada, urusan tambak udang, urusan tadi permodalan, urusan pakan, urusan benur, ternyata bukan hanya itu urusannya. Yang paling berat juga sangat kompleks ini, tapi yang paling utama ternyata listrik. Ya kan? Karena listrik akan memutar kincir, menghasilkan oksigen, dan itulah kebutuhan hidup nyawanya udang dan ikan ini. Jadi sekali dia berhenti, selesailah persoalan ini. Mau berapa miliar pun dari Pak Padlan ini tak ada guna itu sudah. Tanggal 25 kiamat kita. Tanggal 5 udah kiamat. Oh. Nah, jadi Bung Erick Thohir, sahabat saya, Anda Menteri BUMN, Anda dengarkan suara ini, dan Direktur Utama PLN, dimanapun Anda berada. Saya Hinca Panjaitan, Komisi 3 DPR, meminta Anda untuk memenuhi permintaan teman-teman desa Pantai Gading, terutama di Kecamatan Secanggang, yang di sini mulai tumbuh ekonominya. Dan itu tuntutan Presiden Jokowi untuk menghidupkan ekonomi. Tapi mereka terancam. Sekali listrikmu padam 15 menit saja, maka selesailah semua ini. Ratusan juta, bahkan miliaran tadi. Karena itu Anda ikut bertanggung jawab. Itu gunanya anggota DPR, bisa marah-marah sama menteri. Nggak hanya presiden marah sama menteri, kita pun bisa marah-marah. Karena maksudnya untuk dipenuhi permintaan ini. Oke? Jadi Bung Erick, permintaan saya itu, nanti saya akan datang ke kantor Anda untuk jelaskan ini. Termasuk Dirut PLN. Lihat di mana ekonomi ini bergeliat dan masyarakatnya punya soliditas tadi, kekompakan membangun ini. Anda harus backup secepatnya. Tidak boleh mati listrik 1 detik pun di tempat ini. Gitu kan? Karena urusannya nyangkut aset yang besar sekali tadi itu. Nyawa Ya kan udang. Pak? Nyawa udang. Ini kumis kawan ke bawah, besok langsung ke atas ini. Begitu dengar seperti itu. Ini jeritan atau keinginan masyarakat di sini tadi sebagaimana disampaikan Sekdes. Apalagi Pak Haji? Masalah PLN ini memang masalah yang paling rentan dan riskan. Artinya gini loh, PLN itu kan sudah punya aturan regulasi sendiri, yang dibatasi itu bayaran meterannya. Nah, kalau yang untuk masyarakat miskin itu memang kecil bayarannya. Kalau kami ini dianggaplah pengusaha, kalau sudah lebih dari 2.200 watt ke atas, Ya. itu bayarnya Rp1.500 per meter. Ya. Kami tuh merasa berat. Kenapa? Mereka buat aturan, kami harus buat izin usaha dulu, mengajukan ke PLN baru diturunkan. Kan ini bukan pengusaha besar, kami ini masyarakat petambak gitu. Kenapa lah nggak dikasih prioritas pada kami ini gitu, nggak Rp1.000 saja per meter. Itu masalah juga buat kami, karena bayaran itu jadi mahal, artinya biaya budidaya kami jadi besar.
Keuntungan tipis. Keuntungan tipis. Tanggal 25 berdebar. Pening. Karena kalau tanggal 20 pening di PLN, kalau nggak bayar kena putus langsung sekarang. Tanggal 25 kalau nggak bayar Panami Jaya Lestari kena tegur kami. Nah itulah. Jadi dari tanggal 20 sampai tanggal 30 pening aja nanti. Itulah untuk sementara kalau bisa. Iya. Nih netizen, beliau menyampaikannya sambil tersenyum. Padahal hatinya teriris-iris. Iya, karena soal listrik ini soal utama. Saya tadi sampaikan, secanggih apapun ini, kalau tak ada powernya listrik tadi itu kan mati. Apalagi udang. Sebesar apapun kasih sayangmu pada dia, kalau listrik tak ada, padam juga. Nah, karena itu saya kira ini sangat serius. Permintaannya tadi, janganlah banyak kali cengkuneknya PLN, urus-urus usaha ini. Mereka ini masyarakat yang real bekerja itu, lalu Anda kasih subsidi dari yang 1.500 menjadi 1.000 tanpa surat-surat yang berkepanjangan itu. Tentu apa kau surat, yang penting listrik masuk, udah itu aja, bayar. Udang hidup, berputar ekonomi, negara aman. Sekarang ini semua kita harus sama-sama membangun negara ini, macam-macam begitu. Oke kawan PLN, kutunggu kau di sini datang. Namanya Desa Pantai Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. NKRI ini, ya kan? Masih NKRI ini kan? Iya asli. 100% ini. Iya NKRI 100%. Walau namanya Pantai Gading. Walau namanya Pantai Gading. Nah, apalagi permintaan klien? Mumpung lagi ada nih. Ini Pak, Nah, dalam beberapa hari yang lalu, jadi kan masyarakat di sini kan mengeluh. Ini khusus untuk Dusun 1 Pak. Dusun 1 aja, ini urusan kaule nih ya kan? Ini urusanku nih. Perdana Menteri Dusun 1 Pantai Iya, Gading, iya. kaule itu, ya. Ya. Jadi banyak kulkas yang rusak. Nasi nggak masak. Harus tadi juga, Pak. Harus redup. Iya, Pak. Iya Pak, betul. Oh, iya. Jadi saya sudah ke PET PLN Persero Rayon Stabat. Saya di sana disuruh dibuat surat keterangan lah bahwasanya masyarakat meminta tambah daya. Kemudian ditempel Kades, terus ke camat. Udah saya lakukan itu Pak. Udah saya berikan ke PLN Stabat. Ada 4 poin di situ alasan mengapa kami meminta itu, dan kami tanda tangan di situ. Fotokopi KTP kami bawakan Pak. Cuma belum ada tanggapan sampai hari ini. Setiap hari Ya. memperhatikan voltase listrik saya itu, setiap sore itu nggak pernah 200. Cuma 140 dia. 180, 160, Dia minimal normal melet. 200 dia Pak. Melet. Melet. Kalau Melet atau melep? melet, istilah kami melet. Kalau itu, melet? Pak, lembek. Lembe. Kalau menurut Pak Sitompul melep. Melet. Kalau melet dia Pak keluar lidahnya Pak. Kalau melep, Melet. melep. Mati segan, hidup tak mau. Hidup tak mau. Gitu. Jadi listriknya betul-betul. Voltasenya rendah, akibatnya alat kami rusak. Jadi kalau mau kita simpulkan kayaknya anak tiri kita ya kan. Betul Pak. Kabelnya kecil, voltasenya dikit, padam-padam, Bayarnya kurang. yang anggap bayar tetap. Udah jauh, jaraknya jauh, cuman tiangnya pendek-pendek. Syukur masih sampai ke rumah Pak Sitompul. Sampai Pak Sitompul, tumpul lah di situ, berhenti ya kan? Tumpul, langsung tumpul. Cocok sama musuh namamu lah itu ya kan? Saya kan cepat itu Pak. Kalau hanya kabel masa nggak ada. Masa nggak ada? Masalahnya waktu itu Masa harus nunggu sampai ulang tahun Republik ini 75 tahun? mereka bilang kan gini Pak, kami udah ada dana. Cuman kalau kalian nggak minta, kami nggak bisa. Jadi kan sekarang kami udah minta, kenapa belum turun gitu. Kalau omakku almarhum dulu menceritakan tuh begini, sesakit-sakit tangan meminta tak diberi, lebih sakit tangan memberi tak diterima. Ya. Ya kan? Udah ada dananya itu diminta nama kasih juga. Ini nanti dimarahin Jokowi lagi deh nih. Iya kan? Pak Jokowi dia harus marahin lagi nih Menteri BUMN nih. Menteri BUMN marahin dirutnya PLN Supaya ke Pantai Gading. supaya uang itu kan ada uang itu tadi Iya. kan? Begitu kita dapat dana ini kan banyak terus tambah-tambah. Ya. Menambah. Sekarang Pak Tompul udah 5 kolam Pak. Saya sudah 4 kolam. Kan gitu. Jadi mau produksi listrik pun nggak bisa. Terpaksa lah import dulu. Jadi satu lagi juga Pak, kalau memang daya yang mereka orang PLN menganggap dayanya kurang, kenapa masyarakat yang menyambung tambah lagi kok dikasih terus? Kasih. Seharusnya kalau memang terbatas kenapa masih dikasih sambung terus? Kita disuruh nyambung Besarin terus. dulu terapung. Seharusnya terapung mereka besarkan dulu baru disambung-sambungkan gitu. Ini enggak, kapan saja ada penyambungan oke. Kapan saja penyambungan oke. Kenapa bayar kontan? Itu Terakhir kita masalahnya. pakai lilin, Pak. Sore terpaksa kita pakai genset Pak. 140. Kalau nggak tarik
PLN. Sampai Ini jam update 9, genset. jam 10 nanti. 11. Oh, jam 11. Jadi malam udah main genset semua. Genset. Baru normal nanti dia. Jam Mulai 11. dari jam 6 sampai jam 11 kita hidup genset. Itu yang membuat biaya kita besar, Pak. Beli minyak lagi, Pak. Terus satu lagi Pak, biosolar itu susah didapat. Izin harus ada izin lagi Kita Pak. cari biosolar itu nggak boleh pakai dragon Tangkap. tangkap. Jelas tuh. Yang nangkap polisi. Polisi lah Pak. Iyalah, siapa lagi? Ya, kita bilang Pak polisi jangan tangkap-tangkap, ini urusan hidup mati nih, ya kan? Nggak bisa Pak, nanti ke kantor katanya. Urusannya kantor. Nanti kalian bilang, Pak, di sini udah ada Komisi 3 DPR RI, jangan main tangkap-tangkap aja, bilang gitu. Iya betul Pak. Kalau gini kita udah berani, Pak. Iya, kita tahu. Udah tahu decking kita. Nah, iya. Kumis nggak akan selesai. Ya, jadi gini ceritanya. Iya. Komisi 3 itu membidangi tentang hukum, keadilan, keamanan, dan hak asasi manusia. Oke? Jadi polisi itu mitra saya. Oke? Kalau ada yang nangkap-nangkap nggak benar, pasti saya marahi. Karena dia harus tahu, nggak aja main tangkap. Kalau kalian baca pernah berita tentang ditangkapnya kakek Samirin di Simalungun, ngambil getah yang bekas-bekas jatuh, Iya, iya. jumlahnya Rp17.480. Ditahan dia. Kasih makan di penjara per hari 20.000. Kan tidak masuk akal lagi itu. Banyak makannya, negara yang ngasih makan. Daripada yang dicuri ya. Nah, APBN kita di Komisi 3 untuk ngasih makan teman-teman di lapas, di penjara, 1,2 triliun. Jadi polisi tidak ada boleh suka-sukanya nangkapin, masukkan. Karena nanti akhirnya siapa yang ngasih makan? Kan gitu, Pak. Iya. Jadi harus dijelaskan ini, Pak. Nanti biar agak ada decking sedikit lah, ya kan? Iya. Bukan soal angkat jago, tapi paling tidak, nggak boleh gitu, Pak. Kami ada persoalan ini. Kami butuh keadaan darurat, genset kami harus hidup. Iya. Kan ini persoalan kan, Iya. Pak? Tadi maksud Bapak itu tadi Iya, kan? betul, betul. Kami harus hidup. Iya. Jadi mungkin Pak Sekdes bikin aja surat keterangan bahwa ke teman-teman yang bawa jerigen itu untuk membeli biosolar untuk gensetnya karena PLN-nya mati daripada udang kami mati. Kan gitu ini. Masa orang hidup mati kok ditangkap? Kalau udang kami mati, cemana ekonomi bisa jalan kan? Nah iya, yang marah-marah nanti Jokowi lagi. Kan begitu, Pak? Iya. Nah, maksud saya harus dijelaskan, tidak selamanya beli pakai jerigen itu kejahatan. Iya. Karena niatnya bukan untuk jualan kan? Yang dilarang itu kan gini tuh Pak, mengapa dilarang? Takutnya kau beli banyak-banyak, kau jual lagi. Tapi kalau ini kau beli untuk menjaga kehidupan ini tadi, ekonomi kita ini ekonomi negara ini. Bapak-bapak ini sedang mengurus negara, khususnya di desa Pantai Gading. Ada 88.000 desa di seluruh Indonesia. Kita ini ngurusin satu dari antara 88.000 itu. Jadi kalau 88.000 desa ini sejahtera, negara sejahtera. Kan gitu Pak, kita urusin dari bawah. Jadi saran saya Pak, ya sama kalian nanti teken surat. Teman-teman yang punya genset, bikin surat keterangan. Oke? Iya. Nanti datangin ke kantor polisi. Nanti kasih tahu, saya akan beritahu mereka. Ya itu kantor polisi sama apa Pak? SPBU. Ah, SPBU juga, nanti di Komisi 7 itu. Agar mereka memberi dispensasi pada penyelamatan yang udah mau mati ini. Kan gitu. Budidaya kan bukan Bapak mau beli untuk Bapak jual. Iya. Untuk dipakai sendiri menyelamatkan ekonomi ini. Nah, harus dijelaskan, Pak. Nanti saya bantuin itu yang bagian itulah. Kan kabelnya tadi. Kabelnya udah ada. Iya. Berarti kita udah punya kabel nih sekarang. Ya, anggap aja aku kabel itu. Tinggal colok. Iya itu Tinggal tadi. colok. Nah, tinggal colok. Ah, iya. Oke, ada lagi? Ah, Bentar, kami dari kelompok mengharapkan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan kalau bisa hadir kemari Pak untuk memantau kelompok kami. nah, tuh. Mas Edi, tulus loh itu beliau, dari tadi dia dengerin aja, tiba-tiba dia ngomong, isi hatinya itu mewakili seluruh kelompoknya. Carilah waktu. Datang ke Sumatera, datang ke Langkat, terutama di Kecamatan Secanggang, terkhusus lagi Desa Pantai Gading. Nih, pahlawan-pahlawan budidaya nih. Terutama lewat Pak Sekretaris Utama Menteri KKP. Ini sahabat saya nih, Pak Sekjen. Ayo datang kemari Pak Antam. Pak Antam sini Pak Antam, nanti kita sama-sama. Pak Antam ini jenderal polisi, bekas wakil direktur Bareskrim, sekarang jadi sekretaris jenderalnya kementerian ini. Dan dia ketemu saya sering. Dia pencinta budidaya karena dia diminta oleh Jokowi untuk mengembangkan budidaya ini. Gitu Mas ya. Cukup dulu.
Begitu dulu. Nah, netizen, saya kira kesimpulan saya begini. Nonang-nonang ini menceritakan tentang kebaikan, menabur optimisme. Kami sebenarnya menceritakan kebaikan. Ada optimisme, tapi kendalanya pun banyak sekali. Mulai dari hulu, tentang benur, tentang pakan, tentang listrik, dan juga biosolar. 4 ini. Saya kira ini poin yang kami ingin sampaikan. Siapapun yang mendengar ini, netizen, termasuk Anda Menteri KKP, Menteri BUMN, juga Dirut PLN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Presiden Jokowi, inilah suara rakyatmu. Anda harus dengarkan ini agar ekonomi tetap tumbuh. Paling tidak kami selesaikan 1 dari 88.000 desa. Dari Desa Pantai Gading kami sampaikan optimisme ini untuk Anda. Salam nonang-nonang untuk Anda semua. Saya Hinca Panjaitan 13, sampai jumpa lagi. Kan nggak semua mereka bisa. Berapa oranglah mereka untuk seluruh Binjai Langkat ini. Tapi kita menyadari penting listrik itu. Terakhir, buat Pak Panjaitan, kami tidak meminta dia datang. Bang, jangan merasa kami minta deckingnya. Tapi beliau yang mau hadir. Kami bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, ada perwakilan kami yang sebenarnya kami nggak kenal dan kami nggak milih. Tapi dia mau milih kami, ya alhamdulillah. Kalau Bapak bilang tadi ada yang menawarin segala macam, yang jelas kalau dia yang namanya pegawai PLN, Pak, ketahuan seperti itu kita pecat langsung. Kalau ada pun apa-apa nanti silahkan dihubungin kita, nggak usah ke Pak Panjaitan lagi lah. Nanti mati lampu di sini, telepon Pak Panjaitan lagi, aduh, saya yang babak belur nanti. Kalau kondisinya masih standar semua, Pak. Nggak ada yang di ini. Kalau dari kondisinya memang sebenarnya ini nggak ada masalah lah kita.